Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Azhari Nur, Aliyah Nurseli, dan juga Rianto Yusuf Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami pada mata kuliah Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI membawakan sistem penentuan seleksi pegawai baru menggunakan algoritma KNN. Adapun untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Aliyah. Pendahuluan, pegawai adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya, sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan real organisasi. Salah satu cabang dari ilmu data mining adalah Nernst-Gneisenberg. Algoritma yang digunakan dalam prediksi Nernst-Gneisenberg dapat dijelaskan sebagai objek-objek yang berdekatan satu sama lain, akan memiliki nilai pemikiran yang mirip. Dengan menggunakan algoritma Nernst-Gneisenberg yang berkonsep data mining, berkas yang telah banyak tersebut akan digali informasinya agar berkas dapat penerimaan pegawai dapat dimanfaatkan serta bisa membantu madras dalam penerimaan pegawai, sehingga lebih efektif dan efisien. Kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pegawai atau rekrutmen adalah suatu proses dalam mencari ketenagakerjaan yang ditempatkan pada suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya itu ada metode. Di sini ada metode data mining. Jadi metode data mining itu suatu cara yang identik dengan teknik statik, matematik, dan machine learning. Proses data mining dilakukan dengan memahami suatu penemuan dan mengidentifikasinya di dalam database yang besar. Selanjutnya ada metode Nernst-Gneisenberg, yaitu pendekatan suatu kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama. Berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada, memiliki kesamaan similarity prinsip kerja Nernst-Gneisenberg atau KNN, yaitu mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan Nernst-Gneisenberg terdekatnya dalam data pelatihan. Selanjutnya ada metode penerimaan. Data penerimaan itu sebuah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada metode pegawai. Jadi metode pegawai itu seseorang yang akan melakukan aktivitas bekerja di dalam suatu organisasi pemberi kerja, baik negeri ataupun swasta, dengan ikatan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh pihak pemberi kerja. Baik, untuk implementasinya sendiri dari kelompok kami, kelompok 3, ada data di sini ada data training ya. Data training ini nantinya akan menginput nilai IPK, nilai akademik, nilai IPTEK, dan nilai wawancara. Nah, dari keempat nilai yang diinput nanti akan muncul klasifikasi. Nah, begitupun dengan data testing. Data testing ini nanti akan menginput nilai IPK, nilai akademik, nilai IPTEK, dan juga nilai wawancara. Nah, dari data testing ini nantinya akan muncul hasil klasifikasi menggunakan algoritma
KNN seperti yang sudah dijelaskan oleh Rianto tadi, bahwa prinsip kerja dari algoritma KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan neighbor terdekatnya dengan data pelatihan. Nah, maka di sini dari sistem penentuan seleksi pegawai baru yang kami buat sudah menggunakan algoritma KNN, ya akan muncul hasil klasifikasinya seperti ini. Menggunakan algoritma KNN, kemudian juga data mining, ya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Adapun kesimpulannya yaitu Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sistem penerimaan seleksi pegawai baru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 1. Persyaratan yang dilengkapi para calon pegawai dapat dalam penerimaan pegawai baru adalah nilai IPK, nilai akademik, nilai IPTEK, dan nilai wawancara. Terus yang kedua, sistem yang dibangun menggunakan algoritma Nurse-Bohm merupakan cara efektif dalam sistem penerimaan pegawai, karena setiap nilai dapat ditentukan atau disesuaikan dengan hasil pengguna. Yang ketiga, keterangan diterima atau tidak diterima merupakan hasil akhir dari penghitungan nilai kedekatan antara kasus lama dengan kasus baru. sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.